밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Renisa dengan NIM 2413040005. Saya dari Prodi PGSD di Universitas Trilogi. Saya ingin menjelaskan mengenai pengelolaan kelas. Selamat menyaksikan. Pengelolaan kelas adalah serangkaian upaya yang dilakukan guru untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan juga efektif. Sedangkan manajemen kelas adalah seni dan ilmu mengelola lingkungan belajar agar proses pembelajaran berjalan secara efektif dan juga menyenangkan. Manajemen kelas dan pengelolaan kelas pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga proses pembelajaran berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Komponen utama dalam pengelolaan kelas yaitu ada 4. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan adalah menentukan tujuan pembelajaran, materi, metode, dan evaluasi. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu menyusun jadwal, mengatur ruang kelas, dan menyiapkan bahan ajar. Yang ketiga ada pelaksanaan. Pelaksanaan adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana. Yang keempat ada evaluasi, yaitu mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Salah satu contoh komponen utama yaitu adalah posisi tempat duduk. Posisi tempat duduk yang efektif dalam pengelolaan kelas, posisi tempat duduk siswa dalam kelas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika pembelajaran. Penempatan yang tepat dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif, meningkatkan interaksi siswa, dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Beberapa model penempatan tempat duduk. Yang pertama ada klasik, berbaris menghadap guru, cocok untuk presentasi satu arah. Yang kedua ada kelompok, dibuat dalam kelompok kecil, cocok untuk diskusi dan kerja kelompok. Yang ketiga ada U, meja diatur membentuk huruf U, cocok untuk diskusi kelas. Yang keempat ada lingkaran, semua siswa duduk melingkar, cocok untuk diskusi terbuka dan brainstorming. Yang kelima ada tapal kuda, variasi dari bentuk U, cocok untuk presentasi dan diskusi. Peran guru dalam mengelola kelas sangatlah krusial. Seorang guru tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai pemimpin, motivator, dan fasilitator pembelajaran. Berikut beberapa peran utama guru dalam mengelola kelas. Yang pertama ada perancang pembelajaran, memilih materi yang relevan dan menarik bagi siswa, memilih metode yang sesuai dengan materi dan karakteristik siswa, menyusun langkah-langkah pembelajaran secara sistematis. Yang kedua ada pelaksana pembelajaran, membangun hubungan baik dengan siswa, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, memilih dan menggunakan media yang tepat untuk mendukung pembelajaran, memotivasi siswa untuk belajar dan mencapai tujuan. Yang ketiga ada penilaian pembelajaran, melakukan penilaian secara formatif dan sumatif untuk mengetahui kemajuan siswa, memberikan umpan balik yang konstruktif untuk memperbaiki kinerja siswa, menyajikan hasil penilaian kepada siswa dan orang tua. Yang keempat ada manajer kelas, membuat aturan bersama siswa dan konsisten menegakkannya, mengatasi masalah perilaku siswa dan bijaksana, mengolah sumber daya yang ada secara efektif. Yang kelima ada motivator, menumbuhkan rasa ingin tahu dan minat belajar siswa, memberikan penghargaan atas prestasi siswa, membuat pelajaran menjadi pengalaman yang menyenangkan. Yang keenam ada model,
Meneladani teladan bagi siswa dalam hal sikap, perilaku, dan nilai-nilai. Menunjukkan antusiasme dalam belajar dan mengajar. Tips mengelola kelas yang baik. Yang satu, rencanakan pembelajaran dengan baik. Yang kedua, buat aturan kelas yang jelas dan konsisten. Yang ketiga, libatkan siswa dalam proses pembelajaran. Yang keempat, berikan umpan balik yang konstruktif. Yang kelima, bangun hubungan yang positif dengan siswa.